merupakan satu pelayanan buat kami kalau bisa terlibat dalam suatu kegiatan pelayanan. Karena panggilan Transjakarta itu bukan pengadaan transportasi sarana, tapi juga pelayanan. Oleh sebab itu kami selalu tidak hanya membicarakan soal teknis transportasi, tapi kami juga aktif dalam pelayanan yang lainnya. Sebagai contoh, kami sendiri menawarkan diri supaya halte-halte kami digunakan untuk menjaga keselamatan tangan. Oleh sebab itu, pada satu kesempatan kami bisa berkenalan dengan teman-teman perjuangan dari Komnas Tembakau. Dengan sangat sukacita kami laporkan bus ini salah satu contoh, tapi sebetulnya ada 20 bus lagi yang kami pasangkan stiker juga. Kalau Bapak Ibu lihat ada bus pink tapi yang lebih pendek, itu teman-teman Komnas itu luar biasa kreatif. Jadi gambar belakangnya itu kartun saya, dan message-nya kalau kita baca itu lumayan menggelitik hati untuk yang para pembaca. Saya yakin 10 bus yang tambahan juga stiker tadi sudah cukup menarik. Saya yakin dengan sering kita melihat, dengan sering kita membaca bahwa message ini akan efektif, semoga dilakukan masyarakat sehingga mereka lebih fokus pada hal yang lain daripada membakar uang untuk rokok. Dari kata saya mengucapkan terima kasih. Ini suatu penghormatan dan ada sebetulnya bukan bukan bentuk tadinya, tapi bagaimana kami dari Transjakarta dan perusahaan Pemprov DKI bisa terlibat dalam program yang diadakan oleh Komnas Tembakau. Terima kasih buat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Dr. Beliau dan yang hormati Pak Budi dan seluruh saudara Universitas Jakarta, para komunitas pengendali tembakau Indonesia, ibu-ibu yang luar biasa ini, ya. Ada PGRI juga, ya. Selamatnya PGRI. Para pejabat pemerintah provinsi DKI Jakarta, hadirin yang saya hormati. Permohonan maaf Bapak PLT Gubernur, saat ini sedang ada tugas lain, sehingga untuk kegiatan peluncuran iklan layanan masyarakat ini diminta kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Merokok ini sejak adanya manusia mungkin awalnya iseng, karena iseng ada suhu udara tinggi, akhirnya orang berusaha mencari bahan baku atau apa yang cocok untuk menghangatkan badannya, atau untuk sekedar iseng, ya. Mungkin dulu pada saat adanya rokok itu bukan dalam kemasan yang sekarang, tembakonya campuran di dalam, dililit dengan kertas rokok itu, dipak dengan bagus, kemudian dipegangi juga terasa bergengsi bagi para pengguna rokok. Mungkin dulu awalnya batang kayu mungkin yang dibakar, kemudian dihisap, kemudian bergeser menjadi pelepah, ada pelepah dari daun kelapa, daun aren, dan selanjutnya. Ini kan persoalan kebiasaan atau peradaban manusia.
kemudian manusia atau orang-orang yang bergerak dalam bidang ekonomi melihat tren yang banyak ini, dia berusaha untuk bagaimana menjadikan kegiatan merokok ini jadi sekaligus kegiatan ekonomi juga. Hanya ada pabrik rokok di semua negara juga ada, peredaran rokok juga ada, itu menimbulkan penciptaan lapangan pekerjaan dan efek-efek domino yang lain. Tetapi saya memberikan apresiasi pada pegiat anti tobacco di Indonesia ini sangat luar biasa, sangat konsisten, bahwa rokok itu sangat berbahaya sekali. Sampai pada satu kesimpulan hari ini, ada tagline-nya bahwa merokok itu sama juga kita membakar uang, sama juga kita membakar uang. Ini saya pikir suatu pemikiran atau loncatan yang luar biasa, begitu konsisten, ibu-ibu sini terus memperjuangkan itu semua. Hari ini mungkin saya kasih statement dari MU bahwa merokok adalah rugi. Angka statistik tadi sudah disampaikan bahwa para perokok itu ternyata mengidap penyakit paru-paru, TBC, kanker, jantung, dan ini sangat luar biasa. Saya sendiri tidak pernah berperilaku merokok sejak kecil. Walaupun bibirnya tidak merah, ini bawaan alam aja. Teman saya seusia kecil, teman kecil, ada yang memang perokok berat. Alhamdulillah saat ini sudah dipanggil oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena waktu itu dia sesak nafas, dan ada yang stroke. Ini akibat dari merokok yang akut, sehari bisa 2 bungkus, bisa 3 bungkus. Rokoknya kretek lagi. Rokok sangat berat. Hari ini di samping saya mengapresiasi teman-teman anti tobacco Indonesia yang begitu konsisten, saya juga kita semua menyaksikan ada lompatan lagi. Lompatan berpikir, lompatan bersikap, yaitu dengan mengkampanyekan anti rokok di bis Transjakarta. Tentu ini ada sinergi yang sangat bagus antara PT Transjakarta, Pak Budi dengan Pak Prio dan teman-teman di semuanya. Saya berharap di dalam bis kita sudah tidak ada masalah, karena tidak ada yang merokok. Di dalam bis tidak ada yang merokok, betul Pak? Hari ini yang kita lakukan bukan untuk para pengguna jasa transportasi Jakarta. Jadi kita ingin mengkampanyekan orang yang melihat Transjakarta ini. Jadi efeknya pasti lebih luas. Bahwa ternyata orang Indonesia ini, orang Jakarta lebih khusus lagi, sangat komit bahwa merokok itu sangat berbahaya. Merokok sama dengan membakar uang. Sementara mencari uang sangat sulit. Bahkan tadi ada persentase yang sangat tinggi bahwa kemiskinan di Indonesia ini masih cukup tinggi. Salah satu faktor penghambat kemiskinan ini adalah karena orang merokok dibelanjakan hasil bekerjanya itu, uangnya itu digunakan untuk merokok. Padahal kalau uang yang diberikan untuk merokok dibelanjakan untuk yang lain, misalnya untuk meningkatkan kualitas makanan rumah tangganya, yang biasa 1
butir telur dimakan berdua anak, ini bisa dibelikan untuk 4 butir telur. Berarti anaknya masing-masing itu bisa makan 2 butir telur sehari. Akhirnya keluarga itu menjadi keluarga yang cerdas, ya. Dia punya keterampilan, dia bekerja, dan pada suatu saat bisa meningkatkan kesejahteraan dari rumah tangga itu sendiri. Jadi ini efeknya sangat luar biasa. Karena itu ya, di pagi yang cerah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi dan memberkati upaya yang sangat mulia ini. Pak Budi dan Pak Bio serta teman-teman ahli Tobacco yang saya hormati. Kalau tidak salah, hampir 2 tahun yang lalu menyampaikan ide ini. Kalau bisa Pak, bis-bis Transjakarta itu dipasang stiker anti merokok. Hari ini baru terwujud karena chemistry-nya Pak Budi dan Pak Trio sama. Kalau tidak sama, tidak pernah terwujud iklan layanan masyarakat ini. Dan karena ini statusnya iklan layanan masyarakat, maka ini menjadi free dari segi pajak. Jadi kita semua sepakat hari ini, mudah-mudahan upaya ini dilihat, ya, didengar dan dilaksanakan oleh warga DKI Jakarta dengan mengimplementasikan dalam praktek kehidupan sehari-harinya dengan tidak merokok. Coba lihat kiri kanan, ada yang merokok tidak? Kalau tidak, berarti sosialisasi ini untuk lingkungan ini paling tidak berhasil pada saat ini. Akhirnya, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, iklan layanan masyarakat pada bus Transjakarta dengan tema merokok cuma bakar uang secara resmi saya luncurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon berkenan Bapak Sekretaris Daerah didampingi Bapak Budi Karyono untuk pelayanan masyarakat dan terpasang di pelayanan masyarakat yang dilaksanakan hari ini adalah kesadaran masyarakat bahwa konsumsi rokok dapat menjadi darurat baik secara makro. Saya dari Satuan Ali Jantung. Terjadi berdasarkan dari kampanye ini juga bertujuan kepada seluruh dapat Mungkin ada di dalamnya itu. Dalamnya kita pasang iklan rokok. Ya, ini bagus. Bagus. Nah, gitu dong Pak. Ya, yang rokok ya. Oke, ya. Oh, dompetnya robek ya. Ini dunia, sayang. Ini mau ini ya. Ini bolong-bolong ya. Tadi ada dompet. Kalau orang lihat belum tahu ini apa ini. Apa sih ini?